Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Kang Nur di channel saya Kang Nur Gedang Putih. Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, diberikan keberkahan, kelancaran rezeki dan juga kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara supaya menolak putar giling, supaya putar giling itu tidak bisa masuk ke dalam diri kita. Nah, langkah apa yang perlu kita jalankan? Nah, ini sebenarnya tidak hanya berlaku pada putar giling saja ya, tidak hanya berlaku pada putar giling saja, melainkan berlaku pada semua usaha spiritual, semua sarana spiritual, semua ilmu spiritual, apapun itu bentuknya. Kalau Anda ingin terhindar dari yang namanya pelet, Anda terhindar dari yang namanya sihir, guna-guna, santet dan lain sebagainya, ini berlaku untuk semuanya ya, berlaku untuk semuanya. Yang perlu kita lakukan adalah kita jangan terlena. Jangan terlena dengan apa? Jangan terlena dengan omongan-omongan yang kurang baik terhadap suatu ilmu spiritual. Kadang ada orang yang begini, mungkin ini tidak jarang Anda sadari ya, mungkin ini jarang Anda sadari, yang justru malah hal ini itu bisa menjadi momok utama Anda mudah terserang dalam hal apapun. Ya, contohnya adalah ketika Anda merasa diri Anda itu ketakutan, kemudian ada omongan yang membuat diri Anda itu semakin ketakutan, semakin waspada, justru itulah malah menjadi titik awal suatu sihir, suatu guna-guna dan lain sebagainya itu bisa masuk. Karena apa? Karena itu tadi kecemasan ya. Jadi anggaplah semua ilmu spiritual itu sesuatu hal yang biasa. Memang kita hidup di Indonesia penuh dengan kekayaan spiritual, penuh dengan kekayaan budaya dan lain sebagainya, maka anggaplah itu hal yang biasa. Kemudian ada juga orang yang bersikap sombong, ada juga orang yang bersikap songong, ada juga banyak orang yang beranggapan adalah kalau kita membahas soal spiritual, mungkin Anda pernah tahu ataupun pernah melihat, pernah mendengar sendiri, ada orang yang mengatakan ini semuanya bohong, nggak ada yang benar. Ya, orang yang mengatakan tentang spiritual, artinya orang tersebut benar-benar tidak tahu, benar-benar tidak paham dengan spiritual. Dengan adanya hal-hal spiritual kemudian dia mengatakan semua hal spiritual itu adalah fiktif. Nah, itu bisa jadi awal terbukanya semua gerbang di dalam diri Anda itu, mudahnya yang namanya sihir-sihir dan lain sebagainya, gangguan-gangguan spiritual yang lainnya itu bisa masuk dengan mudah. Artinya apa? Karena kesombongan itu tadi. Ya, jadi ada 2 poin, kecemasan dan kesombongan. Nah, mengenai Kang, kalau kita rajin sholat, kita ibadahnya tekun, apakah juga itu nanti gampang terkena sihir, gampang terkena guna-guna dan lain sebagainya? Bisa saja berpengaruh, tapi yang namanya keimanan, rajin ibadah dan lain sebagainya, itu setiap orang kan punya porsinya masing-masing. Walaupun itu adalah suatu kewajiban, tapi setiap orang itu punya porsinya masing-masing ataupun punya kemampuannya masing-masing dalam menjalankan ibadah tersebut. Jadi kalau mengenai solusi supaya kita tidak terkena sihir, imannya harus kuat. Ya, tidak semua orang itu memiliki keimanan yang kuat. Bahkan saya pribadi Kang Nur belum tentu keimanan saya kuat, kan begitu. Jadi yang paling mendasari adalah karena daya pikir seseorang terhadap kecemasan, terhadap kesombongan, terhadap mindset dia terhadap ilmu-ilmu spiritual itu yang harus diteta ketika Anda pengen benar-benar terhindar dari yang namanya sihir dan lain sebagainya. Ya, itu menurut Kang Nur yang paling bisa memegang kendali ke dalam kehidupan kita secara spiritual. Ya, kalau Anda masih ada pertanyaan yang lain, silakan Anda tinggalkan di kolom komentar, nanti bisa kita bahas pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.